Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil adab wa fataha lim wata'addi bil abwab wa azala anhu sitral hijab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu musabbibul asbab. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul awwab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil ansab wa ala alihi wal ashab wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil hisab, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah serta inayah kepada kita, sehingga dengan demikian kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'atu wasittun minal hikamil ata'iyyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Hikmah yang ke-64 dari Al-Hikamil Athaiyah, berkata Imam Ahmad ibni Athaillah As-Sakandari rahimahullah, min jahlil murid ayyusi al-adaba fatu'akharal uqubatu anhu fayaqula law kana hadha su'a adabin laqata'al imdada wa awjabal ib'ada faqad yaqta'ul madada anhu min haitsu la yash'uru walau lam yakun illa man'al mazid wa qad tuqamu muqamal bu'di wa anta la tadri walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turid. Makna daripada hikmah yang ke-64, di antara kejahilan atau kebodohan seorang murid, bahwa dia tidak baik adab, bahwa dia jahat adab, maka dilambatkan hukuman daripadanya. Maka dia berkata, jikalau adalah ini yang dilakukannya itu jahat adab, niscaya Allah putuskan pertolongan dan Allah pastikan dia dijauhkan. Maka terkadang Allah memutuskan bantuan dari seorang murid dari sekira-kira tidak mengetahui murid tersebut. Jikalau tidak ada hukuman itu, melainkan dicegahnya pertambahan, niscaya itu cukup sebagai hukuman. Dan terkadang ditempatkan seorang murid itu pada tempat yang jauh dan engkau tidak mengetahui, dan jikalau tidak ada hukuman
melainkan bahwa Allah biarkan engkau dan kehendak engkau, niscaya itu cukuplah sebagai hukuman. Itulah terjemah kurang lebihnya dari hikmah yang ke-64 ini. Imam Ahmad Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa kebodohan seorang murid, bahwa dia itu tidak baik adabnya, baik terhadap Allah atau terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau terhadap gurunya, atau terhadap kawan-kawannya. Ini murid tidak baik adab, dan dilambatkan hukuman atasnya, kada langsung dihukum oleh Allah. Maka dia si murid itu berkata, jikalau yang aku lakukan itu merupakan jahat adab, niscaya Allah putuskan bantuan kepadaku, niscaya Allah pastikan aku ini diusir. Nah, maka terkadang Allah itu memutuskan bantuan kepada seseorang, orang itu tidak merasa. Contohnya, tidak ada pertambahan cinta kepada Allah, tidak ada pertambahan kedekatan dengan Allah. Ini satu hukuman yang mungkin tidak disadari oleh seorang murid. Kalau kita hari ini sama dengan hari kemarin, hari semalam, itu sebenarnya hukuman. Sebenarnya hukuman. Karena hari ini lebih dekat kepada kematian daripada hari semalam. Mestinya hari ini keadaan kita, hubungan kita kepada Allah lebih baik dari kemarin itu. Nah, terkadang itu kada disadari oleh seorang murid, bahwa itu adalah hukuman dari Allah terhadap tingkah lakunya yang dianggap kurang beradab. Hari ini kita beribadah ada rasa hambar. Hari ini kita beribadah kada khusyuk. Padahal semalam kita beribadah bagus. Semalam kita beribadah nyaman. Kenapa hari ini kada? Nah, itu hukuman dari Allah. Mungkin ada tingkah laku kita yang tidak baik terhadap Allah. Nah, itu kadang-kadang kada terasa bahwa itu hukuman. Nah, hukuman itu kadang-kadang berupa pembiaran dari Allah. Allah tidak menegur kita, apa yang kita kehendaki selalu ada. Apa yang kita inginkan selalu tercapai. Nah, ini suatu hal yang dianggap hukuman. Hendak ini tercapai, hendak itu tercapai, hendak ini mudah, hendak itu ada. Nah, jangan dikira bahwa ini adalah Allah sayang. Itu hukuman dari Allah. Karena kalau orang yang disayangi Allah itu kadang-kadang dia menemui kesulitan, kadang-kadang dia menemui musibah, sehingga hatinya selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hukuman yang diberikan Allah kepada orang-orang yang tidak beradab kepada Allah itu tidak berarti hukuman itu berupa jasmani. Misalnya sakit, misalnya bangkrut usahanya, misalnya jabatannya gugur. Nah, kadang-kadang hukuman Allah itu berupa penghentian madad, penghentian bantuan rohani yang akhirnya tanpa dirasakan oleh yang dihukum sehingga dia kering dan mati. Macam kita menanam pohon,
tanam. Nah, selama ini kita siram pohon itu, dia hidup berkembang. Nah, begitu kita hentikan, nah kada disiram lagi, pohon itu apakah mati bakajut? Apakah pohon itu langsung rabah? Apakah pohon itu langsung kering? Kada. Nah, pohon itu kada langsung mati, kada langsung kering. Hari ini kada kita siram, kelihatannya pina hidup aja. Isuknya kada kita siram lagi, kada ketahuan lagi. Tapi kena sebulan 2 bulan hanya kelihatan kering, mati pohonnya. Nah, demikianlah Allah apabila menghentikan bantuan rohani kepada seseorang karena seseorang itu jahat adab kepada Allah. Allah hentikan bantuan seperti itu. Orangnya sembahyang aja, berzikir aja, menuntut ilmu aja, tetapi rasa halawah, rasa kelezatan ibadah itu sedikit demi sedikit semakin berkurang pada diri orang itu. Itu contohnya. Jadi seorang murid apabila jahat adab kepada Allah, kepada Rasul, kepada guru, kepada kawan, kemudian tidak terlihat ada hukuman, maka jangan mengatakan bahwa yang dilakukannya itu adalah baik. Jangan mengatakan bahwa perbuatannya selama ini baik. Para muhibbin rahimakumullah. Al-murid kullu man arada taqarruba ila Allah bi islahi halihi wal istiqamati ala siratih. Tadi pengarang kitab ini mengatakan min jahlil murid, sebagian atau di antara kebodohan seorang murid. Nah, murid itu macam apa ngaran murid itu? Murid itu kullu man arada taqarruba ila Allah bi islahi halih wal istiqamati ala siratih. Murid itu adalah tiap-tiap orang yang hendak dekat kepada Allah. Orang ini hendak dekat kepada Allah dengan cara membaguskan keadaannya dan istiqamah di jalannya. Imma bitaujihi alimin rabbani, ada kalanya dengan arahan seorang alim tentang ilmu ketuhanan. Syahidalahu salihun bil istiqamati wat taqwa, yang menyaksikan bagi orang alim itu dengan kebaikan oleh orang saleh. Wa imma bisti'anati sadiqin saduq, ada kalanya dengan minta pertolongan kawan yang jujur, mutadayyinin yang mengamalkan agama, nasihin lahu yang menasihati baginya, wa munabbihin alaih dan yang menjagakan atasnya. Nah, ngaran murid tuh. Murid itu dalam arti ini adalah orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbaiki diri, meluruskan dirinya kepada jalan yang lurus, dengan arahan asuhan seorang alim, yang orang alim itu disaksikan kebaikannya oleh orang-orang saleh. Jadi kadangkala kita mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada yang membimbing kita, itu kada bisa. Karena seorang murid itu dia membersihkan diri dengan arahan, bimbingan seorang alim, yang alim ini orangnya dianggap baik oleh orang-orang saleh. Nah, orang alim ini disebut
Asy-Syaikhul Mursyid ngarannya, guru yang membimbing. Guru yang membimbing ini ada dua, ada Asy-Syaikhul Mursyidul Kamil, guru pembimbing yang sempurna. Ini yang mengetahui tentang hal ihwal zahir dan batinnya seorang murid. Ada Syekhul Mursyid, ada seorang guru yang membimbing, tapi dia kada kamil, kada sempurna, namun dia pernah dididik, dibimbing oleh seorang Syekh Mursyid. Nah, atau kalau kada beisi guru yang membimbing itu, bisa juga minta pertolongan, bantuan kepada kawan yang jujur, yang mengamalkan agamanya, yang mau menasihati dia dan mau menjagakan atasnya. Nah, bisa juga. Jadi orang murid ini artinya mesti ada beisi salah satu antara dua. Imma guru membimbing atau ada beisi kawan. Nang kawan ini orangnya mengamalkan agama, hakun menasihatinya, mau menjaga akan dirinya. Nah, dengan demikian seorang murid ini bisa berjalan dalam perjalanan menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fa'alal murid ayyura'iyal adaba ma'allah wa ma'a rasulihi wa ma'a syaikhihi wa ikhwanihi, fa in asa'al adaba falyubadir bit taubati ilallah wal i'tizar, fa in akhkharat taubata ila waqtin akhar in qata'a anhul madad wastaujabat tarda wal ib'ad wa qad la yash'ur. Maka atas seorang murid itu hendaknya dia menjaga adab. Adab ini bukan sekedar menjunjung perintah. Orang misal sembahyangnya meselawar katuk, bebejo kaos, bakupiah kada, apa kada. Ini sembahyang. Perintah sembahyang dilaksanakannya dan sembahyangnya sah, tapi orang ini kada beradab. Sembahyang selawar katuk, bakupiah kada, baju kaos pulang, menghadapi tamu aja kada purun, apalagi menghadapi Allah. Nah, kalau perkara perintah sembahyang dilaksanakannya, tapi adabnya ini kada beradab. Jadi adab ini bukan hanya sekedar perintah, lebih daripada perintah. Nah, seorang murid itu mesti menjaga adab terhadap Allah, adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adab beserta gurunya kalau dia berguru, adab kepada kawannya jikalau dia punya kawan yang menjagakan dirinya. Apabila seorang murid itu menyalahi adab, maka hendaklah dia segera bertobat kepada Allah dan meminta uzur, meminta ampun, meminta maaf. Jika dia melambatkan tobat sampai ke waktu yang lain, maka Allah putuskan, maka terputuslah dari murid itu bantuan rohani dari Allah, dan dia pasti terusir, dijauhkan dari hadrat Allah, dan terkadang dia tidak merasakan demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah, jadi golongan manusia ada yang disebut dengan awamul muslimin. Nah, awamul muslimin itu artinya orang awam, orang yang hanya sekedar melaksanakan perintah Allah, sekedar menjauhi perintah Allah, habis. Ada golongan yang disebut golongan muridin. Golongan muridin ini golongan orang-orang yang ada tekad dalam hati untuk dekat kepada Allah,
Orang-orang nang ada keinginan dalam hati untuk ma'rifatullah. Orang-orang nang ada keinginan dalam hati ingin menjadi hamba yang disayangi Allah. Nah ini muridin. Murid tadi. Nah orang jadi muridin ini lalu ia mencari gurunya untuk mengarahkan dia. Atau dia mencari kawan nang ahli agama nang bisa menjaga menasihati dia. Nah, apa keuntungannya orang muridin ini dibanding orang awam? Orang muridin ini dalam perjalanannya andai kata dia mati, maka dia digolongkan dengan golongan wasilin, orang yang telah sampai kepada ma'rifatullah. Orang ini orang murid hanya murid, hanya sehari berguru. Nah ulun guru waina jaga akannya bila ulun ini nang salah tagur akan. Nah ulun ini ada nang kada bagus tagur kada bapak. Ulun siap, ulun nak jadi orang baik. Hanya sehari jaguru cam mun itu cam baca ini 1000 kali sehari dulu amalakannya 1000 kali sehari mati orangnya. Nah di akhirat orang ini akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang ma'rifat dengan Allah. Nah ini keuntungannya orang yang muridin. Kalau orang awam ya golongan orang awam. Andai katanya jadi murid kada bisa-bisa berpuluh tahun dah kada ada punya peningkatan, tapi tetap inya berguru, tetap inya mengamalkan apa nang jaguru sampai mati kada bisa juga. Nah matinya pun digolongkan dengan orang-orang yang wasilin. Nah ini kelebihan keuntungan orang yang jadi muridin ini. Orang jadi murid lawan kawan banyak. Nah kawan lana aku ini tolong aja dilihat ya kan, mun aku ini ada nampina kaliru tingkah lakuku tagur aja aku kada apa-apa aku suka. Amun aku ada pina akhlak nampina kada bagus, nah lah kasih. Macam Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar mendatangi sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, lihat ya kan pang diriku ini adakah sifat-sifat munafik? Bila ada padahal. Nah ini contohnya. Nah bila kita macam itu dengan seorang kawan kita ini orangnya ahli agama, mengamalkan agama, baik, jujur, nah kita jadi seorang murid. Jadi seorang murid. Nah seorang murid tadi apabila dia kada baik adabnya, maka hendaklah tobat. Nah, minta uzur, minta. Kalau ditunda-tunda, kayaknya Allah hentikan bantuan-bantuan rohani kepadanya. Bantuan rohani itu macam kelezatan beribadah, itu bantuan rohani dari Allah. Kayaknya kada nyaman lagi beribadah. Al-adabu ma'allah, bermula adab beserta Allah. Al-mubadaratu bimtisalil awamir wajtinabin nawahi. Ini contoh secara luasnya, ada kitabnya spesial. Nah contohnya adab beserta Allah itu adalah segera menjunjung perintah Allah, segera menjauhi larangan Allah. Ini adab. Kita misal sibuk berdagang, berkabun, atau rahatan berpandiran dan gak ada kekaruan. Orang azan, nah orang azan, mubadarah segera. Ini perintah Allah, segera. Ini adab kepada Allah. Men orang azan, tatap aja begawi, tatap aja berpandiran. Orang bang sudah, orang kamat sudah, orang bulikan di masjid tatap aja. Karena pukul 2 hanya sembahyang zuhur. Nah ini melaksanakan perintah Allah tapi kada beradab kepada Allah. Kalau orang awam kada jadi masalah, pukul 3 kada sembahyang zuhur kada apa-apa, sampat saja. Cuma kalau seorang murid ini dianggap kada beradab kepada Allah. Mestinya seorang murid itu begitu azan siap.
Misalnya seorang murid ini ada dalam usahanya bersangkutan dengan nang haram, atau pakaiannya ada bersangkutan dengan nang haram. Seorang murid, baik laki-laki, murid bini-bini, kada jadi masalah. Ditegur, itu pakaian ikam tuh kada boleh, itu haram. Mau segera ganti pakaian itu. Nah, ini adab kepada Allah. Segera menjunjung perintah Allah, segera menjauhi yang dilarang oleh Allah. Itu adab ngarannya. Nah, contohnya lagi adab beserta Allah itu wa adamil i'tirad 'ala Allah wa 'ala khaliqatih. Contohnya lagi tidak mengeritik. Nah, tidak mengeritik artinya kada membahas atas Allah dan atas makhluknya. Ini adab seorang murid kepada Allah. Maka kenapa Tuhan kah itu umpamanya, nah kenapa Allah kada mengabulkan lagi doa ini, lawas bana sudah berdoa. Nah ini ya i'tirad Allah. Bagi seorang murid itu satu kesalahan yang mesti tobat kepada Allah. Wal i'tirad ala khaliqatih, contohnya lagi adab kepada Allah, tiada mengeritik atas makhluk Allah. Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Nabi, 10 tahun ujar Anas aku berkhadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam 10 tahun itu Rasulullah kada pernah ujar Anas mengatakan kepada yang aku perbuat, kenapa kamu perbuat itu? Nah, kada pernah. Karena mengeritik makhluk, bahasa kitanya maniwas makhluk, itu sama meniwas Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu jalan sini? Maka sudah kupadakan jangan-jangan. Nah, itu meniwas makhluk, tapi pada hakikatnya itu adalah i'tirad Allah, menentang atas Allah. Bagi seorang murid itu satu kesalahan yang mesti segera tubat. Kalau tidak tubat akan ditarik oleh Allah bantuan. Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, beliau berkata, satu hari ujar Sidin, aku ada melihat seorang pemuda. Pemuda ini minta-minta. Nah, minta-minta di pasar. Dalam hatiku bergeritik, oman itu anumnya minta-minta jaka becari baik benar itu. Dalam hati nih itu anum met kuat sihat minta-minta jaka becari pang menurih kenapa? Malamnya ujar Sidin aku beribadah samalaman, kada ada merasa nyaman, kada ada merasa lezat. Aku ingatakan apa kesalahanku. Sekalinya siang tadi aku ada i'tirad kepada makhluk Allah. Dalam hatiku ada mengeritik, meniwas kepada makhluk Allah. Jakanya berusaha itu bagus banget, kada minta-minta. Nah, jakanya itu. Ada mulai i'tirad ala Allah wa ala khaliqatih. Di rumah kita umpamanya, dalam rumah tangga, ini bini kita mau ulhakan gangan, nah bini kita mau ulhakan apa lawan kita, nah makan bahannya ke orang uyah, nah bini orang uyah ini kada nyaman. Nah itu i'tirad. Nabi kada pernah demikian kepada bini-bini Sidin. Itu mengeritik i'tirad kepada makhluk Allah. Amunnya hendak juga kayaknya omanya bila maulah kayak ini banyak uyah sedikit. Nah, itu kada mau i'tirad. Nang adanya sudah ada, kada apa-apa lagi sudah. Nang ada sudah terjadi, kada perlu i'tirad. Nah, bini nyurongi nasi, wah karaunya bemasak kayak ini sangkal makan. Nah, baik juga surunginya. Kada usah i'tirad itu. Kada usah i'tirad. Nang dudi kena omanya bil bemasak lambiki sedikit. Nah, apa ngalihnya?
Kalau seorang murid itu ma'atirat demikian, bila kada tobat kepada Allah, in kata al-madad, bantuan rohani akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal-hal yang kecil ini jadi besar bagi seorang murid, bagi seorang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang adab seorang murid terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap gurunya dan terhadap kawan-kawannya. Al-adabu ma'allah mubadaratum tithali awamirihi wa jitinabi nawahi wa adamul i'tirad alaihi wa ala khaliqatih. Bermula adab terhadap Allah, bersegera menjunjung perintah, bersegera menjauhi yang dilarang Allah, dan tiada mengiktirat, tiada mengeritik, tiada menyangkal atas Allah, wa ala khaliqatih, dan tiada mengeritik atas makhluk Allah. Kemudian wa husnuz zanni bih, adab terhadap Allah, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangka terhadap Allah artinya berbaik sangka dengan Allah itu adalah bahwasanya Allah itu tidak menghendaki kepadaku kecuali kebaikan. Allah tidak menghendaki kepadaku itu kecuali kebaikan. Itu berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang didatangkan Allah kepada kita, maka pastikan bahwa Allah berkehendak baik kepada kita. Allah mendatangkan nikmat kepada kita, maka kita sambut, kita sikapi nikmat Allah yang datang kepada kita itu bahwa ini adalah Allah menghendaki aku jadi orang yang bersyukur kepadanya. Nah, ini baik sangka terhadap Allah. Allah mendatangkan musibah kepada kita, kita sikapi, ini Allah menghendaki aku jadi orang yang sabar atas musibah ini. Itu baik sangka kepada Allah. Allah mendatangkan kepada kita maksiat sehingga kita melakukan maksiat, kita sikapi bahwa Allah menghendaki aku orang yang bertobat kepadanya, lalu tobat kepada Allah. Allah mendatangkan kepada kita taat, ini Allah menghendaki aku agar mengingat taufik dan hidayah Allah. Nah, apapun yang didatangkan Allah kepada kita, kita pastikan bahwa kehendak Allah itu baik kepada kita. Baik yang didatangkannya itu nikmat, yang didatangkannya itu bala, yang didatangkannya itu taat, yang didatangkannya itu maksiat. Semua kehendak Allah agar kita jadi orang yang baik. Allah sudah lama, Allah sudah rindu mendengar tobat kita, karena kita sudah lama tidak berbuat maksiat. Allah ingin kita ini tobat, dijatuhkannya kita dalam maksiat sehingga kita tobat kepada Allah. Nah, ini maksud Allah terhadap perbuatan yang maksiat itu, agar kita selalu kembali kepada Allah. Ingat bahwa kita tanpa perlindungan Allah akan terjatuh ke dalam maksiat ini. Nah, itu artinya husnuzan dengan Allah. Apapun yang didatangkan Allah, maksud Allah adalah kebaikan untuk kita.
Itu kesimpulan daripada husnuzan tadi dengan Allah. Jadi kada perlu misalnya kita umpamanya diberi Allah musibah, aku pang kebanyakan dosa jadi Allah sarik lawan aku. Jangan. Kita diberi Allah musibah, artinya apa? Ini Allah menyuruh aku jadi orang sabar, titik. Kada usah aku pang banyak dosa jadi Tuhan sarik lawan aku makanya dapat musibah ini. Kada perlu itu. Berbaik sangkalah kepada Allah. Apapun yang kada nyaman kita hadapi, artinya Allah menyuruh kita jadi orang yang sabar. Allah menyuruh kita jadi orang yang ridha kepada ketentuannya. Nah itu maksudnya husnuzan, baik sangka dengan Allah. Termasuk bagian daripada adab seseorang kepada Tuhannya. Wasiqatu biwa'dih, termasuk adab seseorang kepada Allah, percaya dengan janji Allah. Jangan ragu-ragu dengan janji Allah itu. Apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran, apa yang Allah janjikan lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti. Jangan ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu berarti kita sudah tidak beradab kepada Allah, sudah kada beradab lawan Tuhan. Contohnya Al-Quran menyebutkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini janji Allah. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari kesempitan, kesusahan, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Ini janji Allah. Asalkan kita takwa kepada Allah, hidup kita tidak akan susah. Asal takwa. Nah, kepercayaan seperti itu bulat dalam hati kita, sedikit pun kada ragu. Kenapa kita sekarang jadi susah, jadi sengsara? Akibat dulu kada takwa. Akibat dahulunya kada takwa. Sekarang jadi susah. Sana ada hutang, sini ada hutang, sini ada hutang. Kenapa? Dulunya kada takwa. Jakanya takwa kada sampai demikian terjadi. Karena orang takwa itu dijamin oleh Allah bahwa tidak ada kesulitan baginya, pasti ada jalan keluar dan ada rezeki yang datang dari jalan yang tidak terduga-duga. Nah, jadi percaya dengan janji Allah itu adalah bagian dari adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi janji Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh. Sesuatu yang kamu nafkahkan tentu dalam jalan kebaikan. Uang yang kita belanjakan dalam kebaikan, fahuwa yukhlifuh, Allah akan mengganti. Allah akan mengganti. Arti mengganti itu bukan memberi pahala, mengganti. Lain memberi pahala sudah nyata. Nah, setiap duit yang kita belanjakan asal itu di jalan Allah, Allah pasti mengganti. Adalah orang bangkrut bewakaf, kada terdengar lagi ada. Adalah orang yang pemurah tuh bangkrut, kada ada. Pemainan maka banyak bangkrut. Kalau orang yang bujur-bujur menggunakan duitnya di jalan Allah, fahuwa yukhlifuh, Allah pasti mengganti. Nah, ini janji Allah. Maka janji Allah itu 100% bulat di dalam hati kita, kita percaya tanpa ragu-ragu.
Nah, itu adalah contoh daripada adab batin seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adab ini ada adab zahir, ada adab batin. Adab batin ya kayak tadi contohnya. Wa amma adabu zahir ma'allah, adapun adab yang zahir terhadap Allah. Nah, adab yang zahir contohnya ka'alla yakshifal aurat walau fi khalwah, seperti bahwa dia tidak membuka aurat sekalipun di tempat yang tidak ada orang. Walaupun di rumah kada ada orangnya, kada mau berselawar handap, apalagi turun ke pelatar. Di rumah, di tempat nang sunyi, nya kada mau buka aurat. Kenapa? Beradab dengan Allah. Nah, ini adab zahir. Wa alla yamudda rijlaihi ilal qiblah, dan seperti bahwa dia tidak menghunjurkan kakinya ke kiblat. Nah, jangan hendak berhujur menghadap kiblat. Itu kada beadab zahir kita kepada Allah. Karena kiblat itu Baitullah, rumah yang sangat diagungkan Allah. Kita berhunjurlah menghadap sana, itu jelas sudah zahir kita kada beadab dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian al-adabul batin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adab batin beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in, bahwa adalah Rasulullah itu orang yang paling dia cintai, melebihi daripada mencintai anak dan orang tuanya dan manusia seluruhnya. Nah, itu adab kepada Rasulullah. Rasulullah itu mesti dijadikan nomor satu, lebih daripada anak, ibu bapak, siapapun daripada manusia. Ini adab kepada Rasulullah. Cinta kita kepada Rasulullah melebihi daripada cinta kepada siapapun daripada manusia ini. Nah, supaya kawal demikian itu, supaya bisa demikian itu, tentu mempelajari tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kalau kita kadang mempelajari tentang beliau, kita kadang akan bisa mencintai beliau seperti demikian. Kalau kita hanya kenal bahwa beliau itu hanya Rasulullah, hanya seorang Nabiullah, kita kadang akan bisa mencintai beliau lebih dari segala-galanya. Nah, perdalam tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajari tentang bagaimana syafaat-syafaat beliau, pelajari tentang bagaimana perjuangan beliau untuk kita. Makin banyak kita pelajari, pasti akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita membaca maulid Nabi. Orang yang suka membaca maulid Nabi, paham kada paham, itu akan diberikan Allah kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca maulid Nabi, ketujuh mendengar maulid Nabi, kada ngerti kada. Orang bakuriak umpat juga bakuriak, padahal kada paham napa nang disambat. Cuma berkahnya cinta kepada maulid Nabi akan diberi Allah kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ayyuhibba ahla baitihi wa ashabah, adab kepada Rasulullah batin adalah bahwa kita cinta kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Itu sudah nyata. Bila kita cinta kepada seseorang, pasti kita cinta keluarganya, cinta kepada kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya. Cinta kepada Rasulullah, tapi kada cinta kepada keluarganya, kada beadab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, tapi kada suka dengan sahabat Rasulullah, kada beadab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wa ayyafraha bi annahum min ummatih, dan setengah adab lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini gembira jadi umatnya. Nah, kita bangga, kita bersyukur kita ini jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian dari adab kepada beliau. Adab zahir adab batin. Wa amma fi zahir, adapun adab secara zahir, ayyaqtadiya bihadiyih, bahwa mengikuti petunjuk beliau, wa ayyuksiras salata alaih, bahwa memperbanyak salawat kepada beliau. Itu adab zahir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian lagi al-adab ma'a syaikhihi, adab seseorang beserta gurunya. Guru adalah seseorang, yang dimaksud di sini adalah seseorang yang membimbing murid untuk menjalani satu jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan guru ini syarat mutlak. Man la lahu syekh fasyaitan syaikhuhu. Orang yang tidak punya guru, syaitan gurunya. Orang hendak mengenal Allah, orang hendak dicintai oleh Allah, kada beguguruan, kada kawa, kada bisa. Syaitan yang membimbinginya, syaitan yang mengajar dia. Ada orang yang mengatakan, aku kada perlu guru, aku salawat saja guruku. Nang melajari salawat siapa? Maka bisa bersalawat tuh siapa nang melajari? Guru juga kalau. Nah, lawan salawat ini banyak, salawat nang mana? Jumlahnya berapa membaca? Hanya bisa pembimbing salawat itu kepada kita. Kada kawa juga kada berguru, walaupun salawat. Karena salawat dari Nabi itu banyak macam-macam salawat. Salawat mana nang pas untuk kita? Berapa jumlah salawat nang kita baca supaya salawat itu jadi pembimbing kita? Apa 10.000? Apa 5.000 kali sehari? Ada tahu kita kalau ada guru juga nang memadahkan. Nah, al-adab ma'a syaikhihi. Pertama, i'tikadu annahu 'alal haq. I'tikad dulu, keyakinan dalam hati seseorang murid bahwa guru itu adalah di jalan yang benar. Itu i'tikad bahwa guru ini ajarannya bujur. Amun kita ragu-ragu ajaran guru ini bujur, kada usah berguru lawan itu. Kada usah berguru. Kita ragu-ragu ajaran si din itu bujur kada usah berguru. Nah, orang nang kita ulah jadi guru itu orang nang kita yakini bahwa ajaran si din itu di jalan yang benar. Maka itu diajarkan kepada kita sebelum kita memilih seseorang guru, kita perlu tahu. Pertama, perlu kita ketahui silsilah keturunan guru itu. Guru itu anak siapa? Cucu siapa? Paling kada ingat situ. Jangankan hendak memilih guru, milih bini aja takut nih kalau tuh anak siapa tuh bini itu orangnya. Jangan Nabi pilih bini keturunannya, apalagi guru. Oh, keturunan siapa garang guru itu? Siapa abahnya, siapa kainya. Bila kainya orang saleh, abahnya orang saleh, berarti guru ini punya hasab ngarannya. Hasab itu lebih dari nasab. Kalau abahnya aja saleh, kainya kada, itu punya nasab yang baik, tapi belum sampai kepada punya hasab. Kalau punya hasab itu orang nak abahnya saleh, kainya saleh, lebih lagi ke atasnya saleh lagi. Minimal ingat kaitnya. Nah, satu itu karena keturunan ini sangat mewarnai diri seseorang. Nah, makanya Nabi menyuruh cari bini kalau keturunannya. Nah, demikian
guru lebih daripada itu. Yang kedua, di mana guru itu dulunya menuntut ilmu. Artinya guru itu gurunya siapa? Di mana guru itu bahari mengaji? Nah, itu mesti diketahui. Oh, bahari guru itu mengaji lawan guru ini sampai silsilahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu antara lain. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di zaman Rasulullah pun dahulu orang-orang yang jauh dari Mekah, sebelum mereka itu beriman kepada Rasulullah, mereka datang ke Mekah dulu. Ada sampai seminggu di Mekah, nak mengetahui tentang Rasulullah nih. Kalau perlu para sahabat Nabi ini dulu berhilang lawan sahabat Nabi kita yang sudah Islam, menginap di situ, dilayani, dihormati. Oh, ini hanya sahabatnya macam inilah kelakuannya, apalagi gurunya. Nah, sehingga banyak sahabat itu akhirnya orang itu masuk Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah meneliti dahulu siapa-siapa. Nah, jadi pertama adab kita kepada guru itu kita meyakini bahwa guru itu di jalan yang benar. Yang kedua, wa'tikadu annahu ahlun lil irsyad wa tarbiyah. Kita meyakini bahwa guru itu beliau bisa membimbing, mendidik kita. Ya, kada setiap orang berilmu itu bisa membimbing. Kada setiap nabi itu menjadi rasul. Kada setiap nabi menjadi rasul. Nah, ini kita yakini bahwa guru ini bisa membimbing kita ke jalan yang benar, bisa mengarahkan kita kepada kecintaan Allah. Nah, itu adab-adab batin. Wa adamul i'tirad alaih, tidak menyangkal atas guru itu. Kenapa guru tuh kayak itu? Nah, maka jasidin ka ini, nah kada boleh dalam hati itu. Karena kita sudah meyakini guru itu benar. Mau kita menyangkal, berarti kita kada beradab lagi. Wa adamul i'tirad alaih. Wa amma fil zahir, adapun pada zahir adab seseorang kepada gurunya ada wa muhuduri majlisih, selalu hadir majlisnya, selalu hadir majlisnya. Balang kambingan kada beadab itu, banu turun banu kada, itu kada beadab. Nang tuha karena anum gak sama aja, kada beadab. Itu nang zahir adabnya. Wa taqdimuhu ala nafsi, mengutamakan guru itu daripada dirinya sendiri. Itu adab zahir. Wa an la yarfa'a sautahu fawqa sautih, dan bahwa tidak menyaringkan suaranya melebihi nyaringnya suara gurunya. Kada boleh juga itu, melanggar adab dalam perguruan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi adab-adab seorang murid dengan guru itu untuk kesuksesan murid. Guru ini kada jadi soal, murid beadab kada tahu urusannya. Beadab muridnya yang untung, kada beadab muridnya yang rugi. Bagi si guru kada ada urusan itu. Nah, kenapa seorang murid itu diperintahkan untuk beradab dengan gurunya? Karena gurunya ini adalah orang yang menghendaki si murid ini beruntung dunia akhirat, lebih daripada orang tuanya. Nah, itu kalau seorang guru yang benar. Artinya guru yang benar itu menghendaki agar si murid ini jadi orang yang beruntung dunia akhirat. Hanya itu kehendak guru. Kehendak guru kepada si murid agar murid ini jadi orang yang beruntung. Ingat situ aja.
Jadi seorang guru ini kadang menghendaki kekayaan si murid, kadang menghendaki itu. Kadang menghendaki duitnya murid, kadang menghendaki itu. Itu kada guru ngarannya. Kehendak guru kepada murid cuma satu, murid ini jadi orang baik, titik, hingga situ. Nah makanya itu seorang murid ini wajib beradab kepada gurunya, bahkan lebih daripada orang tuanya. Karena kehendak baik guru kepada murid lebih dari kehendak orang tua terhadap kebaikan anaknya sendiri. Nah itu adab-adab seorang murid kepada guru. Nang zahir tadi. Wa du'a lahu, mendoakan gurunya, itu bagian daripada adab. Mendoakan guru itu sebelum diberikan Allah kepada guru, muridnya lebih dahulu diberikan Allah. Misalnya si murid yang mendoakan guru, ya Allah mudahan guru ulun tuh murah rejaki, inya terlebih dahulu dimurahkan Tuhan rejaki hanya gurunya. Berdahulu diberi Tuhan daripada nang inya doakan itu sendiri. Wa du'a lahu. Wa hifdzu hurmatihi, dan menjaga kehormatan gurunya. Jangan menjumanakan paguruan, artinya ini kelakuan paguruan nang supan. Jadi menjaga kehormatan guru. Oh aku ini murid si anu supan sih mon aku nangka ini. Nah itu dijaga. Bila itu kada dijaga, kada beadab lawan guru ngarannya. Hifdzu hurmatihim, jaga kehormatan. Nah itu beberapa bagian pokok tentang adab seorang kepada gurunya. Kemudian al-adab ma'al ikhwan, adab terhadap kawan-kawan. Pertama husnuzanni bihim, baik sangka dengan kekawanan. Biasa separa guruan tuh banyak kawan. Nah si A, si B, si C kawan baim-baim menuntut ilmu. Nah kekawanan ini, nah ini ada adabnya. Baik sangka satu dengan yang lainnya. Wa idkhalus surur alaihim, menyenangkan satu dengan yang lainnya, menyenangkan, menggembirakan. Wan nushu lahum, bermaksud baik kepada kawannya. Wa afu zallatihim, memaafkan kesalahan-kesalahannya. Nah itu bagian daripada adab batin kepada kawan. Wa amma fi zahir, adapun adab terhadap kawan yang zahir itu ayyahtamila adzahum, contohnya ayyahtamila adzahum, menyandang nang kada nyaman dari mereka. Kawan banyak, kadang-kadang ada kelakuannya nang kayak apa. Nah, yahtamila adzahum, menyandang kelakuannya. Misal seorang rahatan berzikir, seorang rahatan mengaji, ada kawan saya kong ini kuciak besair apa kayaknya, kan terganggu seorang nih, sandangan itu. Nah, itu ngarannya beradab terhadap kawannya. Misalnya kawannya ada bisi kambing, tomat naik ke rumah kita kambingnya, takannya kan itu. Nah, itu membakawan ngarannya. Masa dikit tak singgung lawan kawan, dikit tak singgung tuh kada bakawan ngarannya, bermusuhan itu. Orang kawan tuh saling memaafkan, saling menerima, saling maaf, itu ngaran kawan. Nah qala ba'du sufiyah, berkata sebagian sufiyah, ilzamil adab zahira wa batina, fama asa ahadun al adaba zahira illa uqiba zahira, wa ma asa ahadun al adaba batina illa uqiba batina. Lazimilah adab zahir dan batin, lazimi adab zahir dan batin. Tidak jahat seseorang adab pada zahir, melainkan dia akan dihukum secara zahir. Apa hukuman secara zahir?
malas berbuat taat, suka kepada maksiat. Nah, ini hukuman akibat lawan Tuhan kada beadab, lawan Nabi kada beadab, lawan guru kada beadab, lawan kawan kada beadab, dihukum. Kalau yang dilanggarnya adab zahir, hukumannya pun hukuman zahir. Berbuat maksiat mudah, berbuat dilarang Tuhan nyaman. Ini hukuman. Wa ma'asa ahadun al-adab batina illa uqiba batina, dan tidak jahat seseorang akan adab secara batin kecuali dihukum secara batin juga. Hukuman batin apa? Sembahyang kada mau khusyuk, beribadah kada mau nyaman. Ini hukuman batin. Karena ini kada melaksanakan adab batin kepada yang tersebut tadi. Nah, itu mungkin kita kada menyadari. Berapa tahun untuk ilmu sudah kada mau nyaman sembahyang. Berapa tahun untuk ilmu kada mau nyaman berzikir. Mungkin sebabnya kada beadab. Lawan Allah kada beadab, lawan Nabi kada beadab, guru kada beadab, lawan kawan kada beadab. Sehingga berzikir kada mau nyaman, sembahyang kada mau nyaman. Fa in waqa'at minal murid isa'atu adabin falyakun khaifan min zalik wal yubadir ila taubah wal i'tizar khasyata an tuwajjaha ilaihi al-uqubatu min haitsu la yash'ur. Apabila jatuh dari seorang murid jahat adab, maka hendaklah dia takut yang demikian dan segera tobat dan minta uzur, karena dikhawatirkan bahwa dihadapkan kepadanya hukuman dari sekira-kira dia tidak tahu, tidak merasa pada bahwa dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini 4 adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab kepada guru, adab kepada kawan, itu merupakan pokok dari adab-adab yang lain. Karena likulli syai'in adab, ujar ulama sufi, tiap-tiap sesuatu itu apapun ada adabnya. Makan ada adabnya. Cuma 4 ini pokok. Kita bermajlis, berkumpul, ada adabnya. Bermajlis, berzikir di majlis nih, apa adabnya? Kita bersuci, berudu, itu kan adab. Kada berudu bang boleh aja, tapi kada beradab. Kita bermajlis, berzikir, berpakaian putih, upiyah, baju tapih putih, itu adab. Baju hirang sebagian boleh aja hadir, tapi kada beadab itu. Tapi habang hijau boleh aja turun ke sini, kada dilarang, cuma kada beadab. Karena kalau adabnya itu berpakaian kopiah, baju tapih mesti putih, itu adab majlis. Kalau pang diusir misalnya tapi habang kada, boleh aja, cuma adabnya kada ada. Nah, bila adabnya kada ada, dikhawatirkan berkahnya kada dapat, itu dikhawatirkan. Qala Zunnun idza kharajal murid an haddil adab fa innahu yarji'u min haitsu ja. Bahwa seorang murid itu bila mana keluar dari garisan adab, maka dia kembali dari sekira-kira datangnya. Artinya apa? Hasilnya akan kembali kepada nol artinya. Bila mana kita melanggar satu adab, kita tabulik pulang ke titik awal perjalanan kita. Setiap kali kita melanggar adab, kita kembali kepada di mana kita mulai bahasa pulang.